Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kita. Kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang baik, yang menyelamatkan kami, dan yang selalu menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma, pasal 11 ayat 1-2 bagian A. Tertulis demikian, "Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya." Saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan dan penerimaan merupakan bagian dari pengalaman hidup kita. Ada saat di mana kita diterima, ada saat juga di mana kita ditolak, entah terang-terangan atau secara diam-diam. Yang kadangkala terasa memahitkan adalah ketika kita sudah dipilih dan diterima, di kemudian hari kita ditolak dan dibuang. Padahal sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa kita yang dipilih dan diterima. Situasi semacam ini seringkali terjadi dalam pekerjaan, dan hal ini menunjukkan adanya perubahan komitmen, bukan dari kita tapi dari orang atau pihak yang menerima kita. Dan tentu saja ini menunjukkan ketidaksetiaan serta inkonsistensi dalam sikap keputusan. Kalau kita ditolak karena kita tidak setia, itu masih wajar. Tapi kalau kita setia dan kemudian ditolak, ini yang sering mengecewakan. Tapi dalam kasus bangsa Israel dan dalam kasus kita sebagai umat Tuhan, ada hal yang berbeda dan sangat berbeda. Sekalipun bangsa Israel tidak setia, dan sekalipun kita seringkali tidak setia, yang luar biasanya adalah Tuhan tetap menerima. Tuhan tidak berubah dalam kesetiaan, dan Tuhan tidak menolak umat-Nya. Tuhan tidak menolak Israel. Tuhan tidak menolak saudara dan saya. Kesetiaan Tuhan dan pemilihan Tuhan atas umat-Nya, atas kita, tidak berubah. Tuhan tidak menolak kita dan tidak membuang kita. Dalam Roma 11 ayat 1-2 bagian A ini dikatakan, "Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya." Berita Injil, kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ditolak oleh sebagian besar umat Israel, tapi diterima oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain menerima Tuhan Yesus Kristus, dan mereka mengalami anugerah keselamatan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Tuhan menolak bangsa pilihannya secara lahiriah dan tidak menyelamatkannya, yaitu bangsa Israel? Dalam menghadapi pertanyaan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Bukti dari hal itu nyata atas pilihan Tuhan terhadap Rasul Paulus. Paulus adalah orang Israel asli. Secara lahiriah,
dia keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Jadi Tuhan tidak pernah menolak umat-Nya, tidak akan pernah menolak umat pilihannya secara lahiriah, sekalipun mereka menolak dan bahkan tidak setia. Tuhan menyisakan orang-orang yang percaya. Tuhan memilih dari antara mereka orang-orang yang punya hati untuk mencari dan mengasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Pilihan karena iman. Dan pilihan Tuhan atas kita tidak berubah. Tuhan tidak menolak saudara dan saya. Kalau ada di antara saudara yang jatuh dalam dosa, kasih karunia Tuhan masih mau menerima saudara. Bangkitlah kembali dan hiduplah dalam sukacita di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak berubah. Tuhan masih tetap mau memakai saudara dan pemilihannya tetap atas saudara. Kebenaran ini saudara membawa sukacita bagi kita semua karena kita selalu ada dalam kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tidak berubah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, karena Engkau tidak pernah menolak umat-Mu, baik umat-Mu yang secara lahiriah Tuhan sudah pilih, yaitu bangsa Israel, maupun kami semua, umat pilihan-Mu karena iman. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu tidak berubah, kesetiaan-Mu tetap untuk selamanya. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Sekalipun kami tidak setia, terkadang kami jatuh, tapi Engkau tetap memilih kami dan melimpahi kami dengan kasih karunia, serta memberikan kami kesempatan untuk berubah dan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak berubah, dan untuk pemilihan-Mu atas kami yang tetap, yang membuat kami tidak pernah ditolak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ajar kami untuk selalu hidup dalam kasih karunia-Mu, meresponi kasih setia-Mu dengan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati gereja-Mu. Dan berkati bangsa kami, Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.